Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nusalli wa nusallimu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, kita semua masih diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Nikmat iman Islam, nikmat kita masih sehat, dan nikmat-nikmat yang lainnya, yang mana nikmat-nikmat tersebut kita patut syukuri. Alhamdulillah, kita bertemu lagi dengan channel Kabar Ilmu yang kali ini akan bercerita tentang pengubur jenazah pada zaman Raja Abdul Malik bin Marwan. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Hukiya an Abdul Malik ibn Marwan. Diceritakan dari Raja Abdul Malik bin Marwan. Beliau, Raja Abdul Malik bin Marwan itu khalifah atau raja Bani Umayyah yang kelima, yang hidup sekitar tahun 646 Hijriah Masehi, 646 Masehi sampai 705 Masehi. Anna syaban ja'a ilaihi baqiyan hazinan. Bahwasannya ada seorang pemuda datang kepadanya, yaitu datang ke Raja Abdul Malik bin Marwan, baqiyan hazinan, dalam keadaan menangis dan prihatin atau susah. Faqala, kemudian pemuda itu berkata, ya Amirul Mukminin, wahai Amirul Mukminin, wahai pemimpinnya orang-orang yang beriman, inni irtakabtu dzamban aziman, sesungguhnya saya telah melakukan dosa yang sangat besar. Fahalli min taubatin, apakah bagiku masih bisa untuk melakukan taubat atau masih diterima taubatnya? Faqala, kemudian Raja Abdul Malik bin Marwan berkata, wa ma dzambuka, apa dosa kamu itu? Qala, si pemuda menjawab, dzambi azimun, dosaku sangat besar sekali. Qala, Raja Abdul Malik bin Marwan berkata, wa ma huwa fatub ilallah fa innahu yaqbalut taubata min ibadihi wa ya'fu 'anis sayyiati. Apapun dosa itu, fatub ilallah, bertaubatlah kepada Allah, sesungguhnya Allah itu menerima taubat min ibadihi, dari hamba-hambanya, wa ya'fu 'anis sayyiati, dan mengampuni dari kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh hamba-hambanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Qala, pemuda itu berkata lagi kepada Amirul Mukminin Raja Abdul Malik bin Marwan, ya Amirul Mukminin, kuntu ambashu al-kuburo, wahai Amirul Mukminin, sungguh saya itu seorang pengubur jenazah. Saya pernah melakukan penguburan di kuburan-kuburan. Wa kuntu arofiha umuron ajibatan, dan saya melihat kuburan-kuburan itu, melihat sesuatu yang sangat ajaib di dalam kuburan-kuburan yang pernah saya gali. Jadi pemuda itu menggali kuburan dan melihat sesuatu yang ajaib-ajaib.
sesuatu yang sangat mengherankan. Qala, Raja Abdul Malik bin Marwan bertanya, ma ra'aita, apa yang kamu lihat? Qala, ya Amirul Mukminina, wahai Amirul Mukminin, nabastu lailatan qabron, saya melakukan penggalian pada malam hari di sebuah kuburan. Fara'aitu sahibahu qad huwila wajhuhu 'anil qiblah, lalu saya melihat orang yang ada di dalam kuburan tersebut, qad huwila wajhuhu, yang mana wajahnya itu berpaling dari kiblat. Qad huwila wajhuhu 'anil qiblat, wajahnya berpaling dari kiblat. Fakhiftu minhu, lalu saya gemetar, saya takut dari yang ada di dalam kuburan tersebut. Wa aradtu al-khuruja, dan saya menghendaki keluar dari kuburan tersebut. Wa idzan, ketika saya mau keluar dari dalam kubur tersebut, biqailin, ada orang yang berkata, fil qabri, di dalam kuburan, yaqulu, yang mana suara tanpa rupa yang ada dalam kuburan itu berkata, yaqulu, ala tas'alu anil mayyiti, apakah kamu tidak bertanya dari masalah mayit ini? Limadza huwila wajhuhu anil qiblah, kenapa wajahnya mayit itu dipalingkan dari kiblat? Fakultu, kemudian saya berkata, saya ini adalah saya pemuda. Limadza huwila, kenapa demikian? Kenapa begitu wajahnya bisa dipalingkan dari kiblat? Qala li'annahu kana mustakhifan bis sholati fahadha jaza'u mithlihi. Kemudian suara itu atau orang yang berkata di dalam kuburan itu menjawab, karena mayit itu adalah orang yang menggampangkan tentang masalah sholat. Jadi karena menggampangkan masalah sholat, fahadha jaza'u mithlihi, maka itulah balasan setimpal terhadap mayit tersebut. Jadi orang yang menggampangkan tentang sholat, melakukan sholat, itu di kuburannya nanti akan dipalingkan wajahnya dari kiblat. Na'udzubillah min dzalik. Tsumma nabastu qabron, kemudian saya pernah menggali satu kuburan lagi. Tsumma nabastu qabron akhara, fara'aitu sahibahu, lalu saya melihat orang yang di dalam kuburan itu, yang maksudnya jenazahnya, qad huwila khinziron, yang mana jenazah tersebut telah dipalingkan atau telah menjadi babi. Na'udzubillah. Wa qad sudda bisalasili, sudah menjadi babi dan ditaleni atau dirantai, diikat dengan menggunakan rantai, wal aghlali, dan dibelenggu lehernya, wal aghlali fi unuqihi, jadi diikat dengan rantai dan dibelenggu lehernya. Fakhiftu minhu, kemudian saya khawatir dari kejadian tersebut. Waradtu al-khuruja, dan saya mau keluar, mengharapkan keluar. Wa idzan biqailin, ketika saya mau keluar ada suara yang tanpa rupa, yaqulu, berkata, suara tersebut berkata, ala tas'alu an amalihi, apakah kamu tidak bertanya dari amalnya mayit tersebut? Walimadza yu'adzabu, dan karena apa mayit tersebut atau jenazah tersebut disiksa? Fakultu, lalu saya berkata, saya ini adalah saya pemuda. Limadza, karena apa? Faqala, karena
yashrabul khamra wa mata min ghairi taubatin. Suara tanpa rupa itu menjawab keberadaan jenazah tersebut sedang meminum khamr dan mati min ghairi taubatin, sebelum taubat. Na'udzubillah min dzalik. Jadi dalam cerita ini kita bisa ambil hikmah. Yang pertama, ketika kita waktunya sholat, ya sudah, kita lakukanlah sholat. Jangan sampai kita meninggalkan, menggampangkan tentang sholat. Terus yang kedua, janganlah melakukan sesuatu yang haram seperti meminum khamr, meminum minuman keras, yang semuanya itu akan dibalas baik di dunia, di kuburan, dan nanti di akhirat. Itu saja cerita pengubur jenazah pada zamannya Abdul Malik bin Marwan. Dan saksikan part selanjutnya. Ini adalah part yang pertama. Ini kisahnya masih panjang dan sangat menarik. Sekian saja dari saya. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Ihdinas siratal mustaqim. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.